Halo Visip, kali ini Teropong Visip Pers UI akan hadir dengan format berbeda. Kami akan menghadirkan dua pasang kandidat calon ketua dan wakil ketua BEM Visip UI 2015. Bersama saya Rita Ekanila, inilah Teropong Visip Pers UI edisi Pemirang yang bernyali. Nah, saat ini kita sudah bersama kandidat BEM Visip UI 2015 pasangan nomor urut 1. Kita kenalan dulu yuk, di sini ada siapa aja. Ada Gani. Halo. Halo, gue Gani gitu. Ada. Halo. Oke. Dengan senyuman ya pastinya ya? Dengan senyuman. Apa kabar nih? Baik pastinya dong. Kemarin habis keliling ke tongkrongan jurusan kan, kayak gitu. Gimana sih rasanya tuh orasi di depan anak-anak sevisip? Oke, seneng sih. Harusnya semua mahasiswa fisip tuh diwajibin kali ya keliling-keliling tongkrongan lain. Kenapa? Kita terlalu terbiasa terfragmentasi di tiap jurusan kan. Ketika sekarang nih kita nyalon, ada kesempatan buat keliling tempat jurusan. Mungkin kita sedikit kayak, wah penasaran sebenarnya kayak gimana sih tongkrongan tempat jurusan lain. Dan ketika ada kesempatan, itu kayak pengalaman yang luar biasa sih sebenarnya. Emang ternyata setelah datang ke sana, apa kesan yang lo dapet sih? Misalkan kayak jurusan komunikasi dia, lo kan anak politik gitu. Apa yang? Ya, tadi kenal dia. Nah, gimana? Apa yang sih yang dapat kesannya kayak apa? Kesannya gini, sebenarnya tuh kadang-kadang kita kayak minta tempat tongkrongan jurusan, misalkan, kok Gan kumpul misalkan di Pola misalkan di tempat lain, kayak mau kan gue ada politik misalkan kayak gitu kan. Tapi ketika kemarin kita datang, sebenarnya ramah loh. Tidak kayak sinis gimana-gimana, itu enggak juga gitu. Dan mereka sangat ramah, mau tepuk tangan, mau senyum. Senyum itu adalah, menurut Gani dan Aldi adalah bentuk apresiasi paling simpel, tapi yang paling bermakna gitu loh. Jadi ketika mereka berani bersenyum, memberikan senyum pada kita, itu berarti telah mereka menerima kita gitu. Dan itu kayak luar biasa banget sih. Nah, kalau misalkan Aldi sendiri, apa sih yang dirasain? Yang pertama jelas banget agak nervous juga karena pertama kalinya keliling-kelingan, dan gue adalah orang yang ya di pojok terus kan, nyari main nggak kesana-sana, dan pada saat kemarin itu ya bisa berkenalan dengan teman-teman jurusan lain itu sangat apa ya, momentum yang langka gitu, dan itu sangat kita manfaatkan gitu untuk bersenang-senang bareng juga sama, dan juga nanti akan ada dengan senyuman juga yang akan kita lakukan. Oke. Kok dari tadi ngomongin dengan senyuman, apakah itu yang mau dibawa ke BEM Visip UI 2015? Dengan senyuman itu akan jadi semangat kita. Karena menurut kami, kontribusi itu nggak cuman keringat-keringatan, kontribusi itu bukan cuma masalah kita memberikan waktu dan segala macam. Tapi ketika kita puas, pasti hal pertama yang akan ditunjukkan adalah raut muka. Dan setiap orang yang telah puas dengan apa yang dilakukan, kontribusi itu adalah senyuman. Dan ketika senyuman itu semakin banyak kita produksi di Visip, maka semakin banyak juga kemajuan yang bisa kita ciptakan di Visip. Kalian nih dipasangkan atau memasangkan dulu? Alih aja. Kalau gue sama ini sebenarnya dari maba itu kita udah kenal dekat. Cuma bedanya ya kita di politik, di krim. Cuma pada saat siaga itu kita perempuan satu sama lainnya, dan takdir menentukan kita bahwa kita harus ada di sini dan kita running untuk Visip yang lebih baik lagi. Oh, jadi kalian kayak jodoh gitu ya? Iya, jodoh di tangan Tuhan. Jodoh itu nggak cuma kayak cowok cewek, cowok juga bisa. Nah, kalau misalkan kalian mau maju ke BEM ini kan pasti ada pertimbangan dan apa ya, melalui proses renungan yang panjang yang Ali ya mungkin ya gitu. Nah, aku pengen dengar dari Ali, kenapa tiba-tiba kepikiran kayak gue mau mendampingi Gani ini kayak gitu? Pada awalnya sih ketika muncul dua nama ini ya, yang Gani dan Kode itu, ya udah maju aja gitu loh, dua-duanya temen gue. Tapi kesini gue melihat bahwa ada hal yang bisa gue lakukan bersama siapapun nantinya, dan kebetulan takdir lagi yang mengarahkan gue bahwa gue bertemu dengan Gani, teman gue saat maba, dan ternyata ya kita sama bisa mengisi sama lainnya ya. Gue bisa mengisi kekurangan Gani bisa mengisi kekurangan gue, seperti itu. Tapi kalian bakal berkorban dong ya selama 1 tahun ini. Kalian bakal mungkin mengurangi waktu main, mungkin mengurangi waktu untuk bersenang-senang, gimana? Justru begini, saya akan sangat bingung ketika harus menghabiskan 1,5 tahun atau 1 tahun terakhir saya dengan hanya kuliah. Dan menurut saya tempat paling bersenang-senang saya selama ini pun adalah sebuah organisasi. Dan keluarga BEM, atau tahun belakangan di BEM adalah tempat saya bersenang-senang. Ya, kayak nggak bisa move on dan ingin terus bersenang-senang dan berkontribusi karena kita punya ketagihan kalau begitu. Jadi kayak ya yang itu udah kayak mungkin passion kalian kali ya. Kalau dikatakan passion mungkin begitu kali ya. Nggak cuma lukis, nggak cuma
misalkan olahraga, berorganisasi pun, kontribusi pun sebenarnya itu sebuah passion sebenarnya. Nah, kita pengen tahu nih, sejauh apa rasa cinta kalian ke FISIP? Apa sih yang menunjukkan rasa cinta kalian ke FISIP dari dulu? Yang pasti gini, kontribusi itu adalah sebenarnya ketika kita ingin tarik, itu rasa sayang. Rumah, seringkali ketika kita bilang, iya rumah kedua, di nama kampus itu menurut saya adalah rumah kedua. Tempat paling sering kita menghabiskan waktu, nggak cuma belajar, bersosialisasi, bermain, sampai cengang-cengis, nangis, bahkan di kampus gitu. Dan ketika ditanya, ini tuh rumah, kenapa nggak kita yang sapu gitu? Kenapa nggak kita yang cabut-cabutin rumput-rumput yang liarnya? Kenapa nggak kita yang tutup horden ketika malam? Kenapa nggak kita yang bersih-bersih? Dan itu semua memanggil kita kembali itu sih. Kalau dari Adi? Sebenarnya kalau FISIP itu ya seperti yang Gani bilang ya, mungkin istilah rumah ini di FISIP itu populer kita PSAK 2013 ya. Memang benar itu rumah. Tapi di satu sisi sendiri gue pernah mencoba di tingkat jurusan, tingkat UI. Tapi pada akhirnya ya ternyata FISIP lagi nih yang dari yang harus gue garap lagi kembali gitu. Mungkin itu sih betapa cintanya gue sama FISIP, dan ini adalah salah satu buktinya kita running bareng di sini. Oke, ada nih yang nanya di Twitter dari @oyakarli ya. Siapa tuh? Apa yang membedakan kalian dengan pasangan lawan kalian itu nomor urut 2, Kodel dan Prima? Yang membedakan Aldi sama gua Gani, kita membawa itu transparansi. BEM sebagai salah satu lembaga mahasiswa sudah seharusnya transparan dalam berbagai hal yang mereka lakukan, terkait dananya, terkait prosesnya, dan juga terkait evaluasinya. Semua itu bukan konsumsi anggota BEM doang. Dan bentuk pertanggungjawaban itu adalah dengan kita membuka akses transparansi itu kepada mahasiswa-mahasiswa lain. Dan juga hal yang membedakan kita adalah kita sangat concern masalah data. BEM harus berbasis data agar apa? Agar semua mahasiswa FISIP itu bisa tersalurkan apa yang mereka inginkan. Nah, sekarang kita ada pertanyaan kasih-kasihkan aja nih kayak gitu, pilih-pilih gitu. Mau mulai dari Aldi dulu deh kayaknya. Cepet ya jawabnya. Pilih aksi atau as? Aksi atau as? Jika saya menang maka saya akan running FISIP. jika saya gagal maka saya akan Running FISIP juga. Oke. Kalau gitu sekarang ke Gani. Oke. Pilih dukung kontingen atau kuis di kelas? Kontingen. Pilih cari pacar atau cari staff sebanyak-banyaknya? Cari staff. Udah punya soal pacaran. Oke. Nah, nih, berarti kita jomblo. Tapi kalau jika saya gagal maka saya Saya akan bersyukur. Oke. Menarik ya, kenapa bersyukur? Karena bagi gue tuh tantangan adalah sebuah anugerah, dan ketika sudah berani melalui tantangan itu dan sudah berani untuk berkontribusi, itu sudah sebuah apa yang harus disyukuri. Oke. Nah, terakhir nih, yakinkan kenapa kita anak FISIP harus milih kalian pasangan nomor urut 1? Ya, pertama, kenapa harus kami? Ya, kami akan mengusung transparansi. Kenapa transparansi? Ketika mulut-mulut kita ingin menuntut rektorat atau dekanat untuk transparan, kita sendiri belum buka itu. Dan untuk itu, BEM tahun depan yang kami bawa adalah BEM yang dapat akses untuk seluruh warga FISIP, dari mulai LPJ, proker, dan hal-hal kecil lainnya. Itu yang akan kami bawa ke depannya. BEM harus punya sistem yang jelas agar yang namanya kolaborasi, caranya bagaimana, lalu namanya apresiasi caranya bagaimana, itu harus kita lakukan dengan sebuah sistem yang jelas, sebuah data yang jelas, agar kolaborasi itu ketika kita ingin mengajak semuanya, aspirasi semua digalang, dan ketika ingin do something, kampus misalkan lagi udah gak seru lagi, dan karena sekarang rekan-rekan kita segala macam, kita bisa do something, kita punya bargaining apa? Data dan juga kekeluargaan kita di FISIP. Terima kasih banyak ya sudah mau hadir di talk show ini. Semoga teman-teman di FISIP bisa melihat value dari pasangan nomor urut 1 ini. Oke, kita akan kembali setelah ini dengan pasangan nomor urut 2 yaitu Kodel dan Prima. Dan jangan kemana-mana ya, bye. Saat ini kita sudah bersama dengan kandidat BEM FISIP UI 2015 pasangan nomor urut 2. Nah, gimana kalau kita kenalan dulu
Nama saya Fasma Hanif, biasa dipanggil Kodel dari Ilmu Komunikasi Fisip UI 2012. Nama saya Prima Kota Purba dari Ilmu Kesejahteraan Sosial 2012. Biasa kalian nanti bakal terkenal dengan panggilan apa nih? Koma itu panjangan dari nama kita sih sebenarnya kan. Kebetulan kan Faris Muhammad Hanif itu kan biasa kan dipanggil Kodel. Nah kalau saya kan Prima. Nah jadi kita ambil singkatan yang pas yang kita dapatnya Koma gitu. Kodel dan Prima nomor urut 2. Ada nggak sih filosofi di balik nama Koma? Ada pastinya. Apa tuh? Koma itu seperti poster-poster yang kita sebar, kita pengen bilang bahwa selalu ada keberlanjutan dan tidak akan pernah berhenti. Selalu ada koma, enggak titik gitu. Sebenarnya dengan kalian bawa nama Koma ini, apakah itu juga menandakan bahwa kalian sebenarnya melanjutkan cita-cita dari BEM sebelumnya? Pastinya sih, karena emang bagi kita bukan berarti ketika kita mau buat sesuatu kita hilangkan semuanya gitu loh. Bahwa banyak hal positif pun yang kita lakukan. Oke, pengen denger deh dari Prima, apa sih tagline yang kalian bawa atau semangat yang kalian bawa ke anak-anak FISIP dalam pemilihan kali ini yang akan melanjutkan jalan kalian ke BEM FISIP 2015? Oke. Jadi kita punya yang namanya kolaborasi karya kita. Jadi kita di sini mau bilang bahwa sebenarnya BEM itu sebagai eksekutif itu merupakan lembaga yang sama loh sama lembaga-lembaga lain yang ada di FISIP. Misalkan kayak FISIPres, kayak lembaga-lembaga seperti himpunan, seperti badan-badan biro agama, FSI Kupsa dan PO. Kita semua ini sama sebenarnya, dan sebenarnya kita mau mengajak teman-teman semua yang ada di situ untuk berkolaborasi bareng-bareng untuk bangun FISIPnya seperti itu. Makanya kita ambilnya kolaborasi karya kita. Kami yang terlihat sekarang nggak terlalu kolaborasi ya? Nggak terlalu berkolaborasi kami. Kalau kita sekarang sebenarnya kita tuh memang beda, masing-masing dari kita tuh beda. Jurusan-jurusan A sama B itu semua beda, punya karakteristik dari masing-masing. Cuma kita sebenarnya kita harus sadar bahwa kita punya benang merah bersama. Bahwa kita sebenarnya punya masalah kolektif bareng-bareng yang perlu kita selesaikan bareng-bareng. Karena tugas bikin FISIP itu keren, menyenangkan dan nyaman buat kita semua. Itu tugas bareng-bareng, bukan cuma tugas 1-2 orang maupun lembaga gitu. Anyway, kemarin kan di grand launching Pemira FISIP UI 2015 ini, kalian sudah keliling tongkrongan-tongkrongan jurusan nih dengan berbagai sambutan lah dari mereka. Ada yang hangat, ada yang mungkin cocok aja. Nah, kesannya tuh pas datang ke setiap tongkrongan jurusan kayak gimana? Mungkin satu-satu dulu dimulai dari Kodel. Kalau dari saya sih menyenangkan ya. Kalau kemarin kita lihat semua jurusan, baik itu ada yang bilang itu jurusan rumahnya calon A atau calon B, semua itu sama-sama positif menanggapinya. Nggak ada tuh yang kelihatan mereka mencoba untuk sinis, nggak ada. Semua itu menyimak dan juga mencoba untuk mencerna apa yang dikatakan oleh si calon. Jadi bagi saya itu kemarin seru banget dan positif tanggapan. Oke, kalau dari Prima sendiri? Ada kesenangan waktu kita bertemu sama teman-teman, bisa kenal diri kita, Kodel sama Prima, Koma ke teman-teman semua, dan kami sangat menghargai mereka sih yang mau menunggu di klaster itu gitu. Maksudnya mungkin di saat yang lainnya pula mereka masih mau menunggu di klasternya untuk mengenal bakal calon, itu luar biasa sih sebenarnya. Mungkin sama ya, sambutan itu juga yang bikin kalian akhirnya makin semangat ya. Kemarin itu kita tahu ya kalau misalkan jalan panjang menuju Pemira ini pasti ada berbagai pertimbangan dari kalian sendiri. Pengen banget nih dengar apa sih di balik alasan ingin lebih dari berkontribusi, apa sih alasan benar-benar mendasari kalau kalian mau maju? Di saya dulu ya. Jadi kalau saya pribadi, kenapa yang saya pengen maju? Karena saya greget gitu di FISIP. Kita tuh sebenarnya kita tuh punya masalah bareng-bareng, tapi kita tuh sangat enggan untuk mau diskusi bareng, ngobrol, buat rumusin apa sih mau kita buat tahun ini gitu. Karena bagi saya ketika masing-masing orang tuh mau jadi ketua lembaga, baik itu lembaga keagamaan maupun lembaga seperti HM dan BEM, sebenarnya kita tuh harusnya punya semangat bersama di tahun ini tuh apa sih masalah kita dan apa yang kita selesaikan bareng-bareng. Jadi gregetnya tuh di sana. Bahwa sebenarnya kita tuh bisa loh kolaborasi sepenuhnya untuk bisa menyelesaikan semuanya itu. Kalau dari Prima? Simpelnya kesempatan saya berkontribusi di FISIP cuma ada di tahun depan terakhir. Jadi saya pikir saya harus manfaatkan momen itu dengan sebaik mungkin. Wah, singkat banget. Tapi pengen banget deh. Kita tahu nih kecintaan kalian terhadap FISIP itu ditunjukkan lewat apa? Dari Prima mungkin. Apa yang pernah lo lakuin untuk menunjukkan kecintaan lo pada FISIP? Kebetulan kalau untuk FISIP sendiri, saya kan aktifnya kan di HM ya, di lewat HMIKS. Kebetulan memang
tahun ini saya dapat amanah buat jadi ketua himpunan ilmu kesehatan sosial, atau biasa mungkin kalian sering dengar namanya HMKSUI. Nah, saya sebenarnya lamaran fisiknya lewat jurusan saya itu. Jadi ada program kerja yang mengaplikasikan ilmu-ilmu kesosnya, dan lewat situ kita kenal ini bahwa sebenarnya kesos itu punya fisik. Kalau dari Kodel? Kalau dari saya di tahun pertama saya aktif di Siaga dan di BEM Fisip UI sebagai Astrak, dan kita waktu itu banyak mencoba, kan masalah waktu itu adalah anak-anak fisip ini udah pada malas ngomongin politik gitu, apalagi bergerak di sana. Akhirnya kita mencoba untuk gerakan yang menyenangkan. Kita bikin video, kita bikin musik, kita bikin diskusi yang menyenangkan, dan itu kontribusi saya terhadap fisip di tahun pertama dan kedua. Oke, pasti kalian juga punya kecintaannya masing-masing dong terhadap fisip. Nah, tunjukkanlah itu sebaik mungkin biar mungkin bisa nyontoh jejak-jejak Kodel Prima nih tahun depan. Oke, abis ini nih kita ada satu pertanyaan yang mungkin kesannya kayak permainan. Kalian jawab dengan cepat. Aku bakal tanya satu-satu dulu. Kodel dulu baru Prima. Jawabnya dalam waktu cepat ya. Pilih aksi atau UAS? Pilih aksi atau UAS? Aksi. Pilih dukung kontingen atau kuis di kelas? Jika saya gagal, maka saya akan Aktif juga, aktif. sekarang Prima. Aksi atau UAS? Pilih aksi. Dukung kontingen atau kuis di kelas? Dukung kontingen. Gagal, maka saya akan Akan mengajar mimpi saya yang lain. menang, maka saya akan Berkontribusi nggak bisa. kayaknya menarik banget nih kalau misalkan kita juga pengen denger jawab pertanyaan dari anak-anak fisip. Mereka ada beberapa dia kasih pertanyaan di Twitter. Yang pertama dari Irham Aganovi, ini kalian jawab aja berdua langsung. Berapa uang bulanan yang kamu terima dari orang tua dan mahasiswa, dan berapa yang kamu alokasikan untuk operasional dan lain-lain? Per bulan. Iya, per bulan. Coba dari Prima dulu. Iya. Jadi aku per bulan itu dapat uang 1 juta buat kuliah. Kalau misalkan ditanya berapa biaya operasional dari uang itu, Yang bakal dikeluarin untuk BEM? ya semuanya untuk BEM sebenarnya. Maksudnya kan kayak ongkos saja kan buat ke fisip kan sekalian juga untuk ke BEM gitu. Makan juga sekalian untuk makan buat nungguin rapat di BEM misalkan nanti. Jadi menurut aku sih semuanya gratis untuk di BEM gitu. Tapi rela gitu kayak uangnya sebenarnya ongkos pribadi untuk Iya. apalagi untuk broker atau apa kan? Kebetulan aku kan memang kan dari tahun pertama kan sudah organisasi di HMKS, jadi staff, tahun kedua juga jadi ketua lembaga. Jadi maksudnya ya memang sudah jadi anak biasa gitu. Mungkin nanti pasti akhirnya baru seret kan. Maksudnya baru mikir tuh bagaimana buat mengatur dananya itu gitu. Kalau dari Kodel? Kalau dari sendiri sebenarnya nggak beda jauh sama Prima ya. Saya per bulan dapat 1,2, dan memang dari tahun pertama kedua saya aktif berkontribusi lewat tahap di Siaga, kedua di BEM lewat sosial masyarakat, dan memang uang yang kita pakai sehari-hari itu kebanyakan dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan kita juga yang sebagai kita tunjukkan untuk apa yang kita kerjakan. Meyakinkan teman-teman kita di FISIP ini kenapa kita harus memilih kalian? Untuk fisip yang kolaboratif, Untuk fisip yang jauh lebih menyenangkan, untuk BEM yang dekat, untuk BEM yang layan. pilih kita, Kodel dan Prima nomor 2. Terima kasih kalian. Talk show yang bernyali di Tropos Fisip PSUI ini, semoga langkahnya selalu diberkahi Tuhan dan semoga sukses. Amin. Nah, itu tadi bincang-bincang kita dengan dua pasang kandidat calon ketua dan wakil ketua BEM Fisip UI 2015. Semoga dengan menyaksikannya, kita jadi tahu pilihan kita pada saat pemilihan nanti. Saya Anita Ekanila dan segenap kru Fisip PSUI yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.